Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak, guru-guru kami sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih berkaitan dengan masalah salat Jumat yang pada minggu yang lalu kita masuk kepada hal-hal yang harus dijaga oleh seorang khatib. Di samping dalam menjalankan rukunnya, harus juga terpenuhi syarat-syaratnya, baik yang menyangkut dengan syarat yang menghubungkan dengan rukun maupun syarat lain yang semuanya ada 8 hal. Itu sudah selesai kita bicarakan pada minggu lalu. Sekarang kita masuki hal-hal yang sangat dianjurkan dan sangat-sangat digalakkan, yang merupakan amalan yang mendapat fadilah walaupun ia tidak menentukan terhadap ketentuan sah atau tidak sahnya khutbah dan ada hubungannya dengan salat Jumat. Di mana tertib antara rukun dengan rukun bagi seorang khatib itu adalah bukan sebagai syarat. Misalnya diawali dulu oleh puji. Setelah puji lanjutkan dengan selawat. Dengan kadar puji dan kadar selawat yang kadar wajib. Tapi baik dan sangat mulia andai kata puji itu juga tidak hanya dengan kalimat Allah saja, dengan Alhamdulillah, tetapi juga memantapkan kalimat puji itu dengan berbagai uraian yang biasa seperti yang dilakukan oleh para khatib sekarang. Misalnya an'ama dilanjutkan alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, dan seterusnya. Itu adalah merupakan pemantapan sebagai konsekuensi daripada itulah fungsi daripada Allah untuk kita betul-betul harus kita persembahkan segala puji kepadanya. Kemudian begitu juga dengan selawat kepada Rasulullah yang tidak boleh dengan pakai dhamir, tapi harus dengan nama, dan itu semuanya sudah selesai. Sekarang menyangkut tertib antara puji, selawat, wasiat, kemudian juga dengan ayat dan doa akhir khutbah kedua, apakah itu wajib? Bukan. Yang menjadi wajib ronyat adalah mualat. Mualat wajib. Sehingga diselangi antara rukun. Mualat ada 3. Mualat antara rukun dengan rukun. Mualat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Dan mualat antara khutbah dengan salat. 3 itu adalah menjadi syarat agar sah khutbah. Dengan sah khutbah maka sahlah salat Jumat. Sedangkan tertib berurut, setelah selawat baru wasiat dan seterusnya, itu sunat. Jangan begitu naik kita mulai dengan selawat.
Bila dilakukan seperti itu, tidak perlu harus ganti khatib. Karena memang sah, tapi sunat yang baiknya tidak dilakukan. Misalnya seorang khatib naik mimbar, begitu terus dia mulai Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Barunya. Nyan baik aneh. Nyan sah. Gemulai dengan tilawat. Olehnya yang pertama dengan baru puja. Olehnya yang baca doa barakat kedua. Oleh yang balik bawatin. Itu semuanya kan hana mutertib. Itu khutbahnya hana rulau. Cuma hana mutemeng yang sangat dianjurkan iaitu yang pengat fadilah ataupun yang baik atau yang disunatkan untuk adanya tertib. Kemudian mengulang-ulang rukun. Hanya rukun saja. Itu juga merupakan takkid ataupun itu mengulang itu tidak menjadi mudarat. Persoalan kita berkaitan dengan mualat sudah kita bicarakan pada malam yang lalu. Kalau ada yang belum ngerti nanti ataupun masih ada kekaburan, boleh kita nanti dalam diskusi setelah saya hantar sedikit. Yang kedua, yang disunatkan juga di dalam pelaksanaan salat Jumat, termasuk juga terutama kepada khatib, adalah ia membaca khutbah di atas mimbar. Kalau memang tidak ada mimbar, hendaknya ada satu tempat yang agak tinggi. Cok kurusi sabar ataupun bangku but pudong juinan ada yang manyang bacut kaje cik. Nyan kamu temeng hasil awal sunat. Cuma yang lebih bagus mimbar. Ya. Menyangkut mimbar pakai anu bulu segala macam, yang lain laum. Yang termasuk adalah bid'ah hasanah. Kata Nabi hana le anak mimbar. Ditanya ini nan 20 sana. Ladung 7 ne, ladung 3 ne, ladung 15 ne. Itu mimbar Rasul yang ada di Madinah itu sampai sekarang itu berapa salah 20 sana ya. Itu adalah masa yang dibuat pada masa Utsman belum seperti itu. Masa Bani Umayyah baru diperpanjang sampai demikian dalam sebuah riwayat. Jadi nyan anak mimbar nyan bila namanya itu adalah merupakan hal yang baik sama dengan azan pertama sunat di atas menara. Mai tanya ke hana payah dapat urang le menara karena kata pe ulemi kede. Karena le speaker kede hana payah ikut sunnah harus memang pegat dunyun jae kede hidih bang. Yang penting karena tujuannya adalah untuk bisa suaranya lebih jauh ditangkap orang-orang yang masih asyik duduk di warung kopi. Ya, itu juga sunat. Ya. Jadi azan yang dilakukan di tempat menara itu adalah disunatkan juga. Ya, artinya tekedi hana metemeng itanya pengeras suara. Hana muhoi azan lagi biasa api itu sudah mendapatkan hasil dan azan itu juga merupakan bagian daripada sunat. Kemudian bagi khatib sunat kedua, bak tempat istirahat oleh GE. Dan saat itu setelah beliau naik ke mimbar, dua istirahat zat. Nak baik mehah-mehah dah. Kali istirahat, watai istirahatnya. Dah watai kita kalau bang GE bisa lem le, tunat. Dia bisa salim duduk istirahat. Tekedi hana kita mimbar salim awal, mantau sunat bisa salim oleh ibang di hadapan khatib. Azan yang ada di depan habis itu mulai boleh. Kemudian menyangkut dengan masalah pemberitahuan ataupun mengingatkan jamaah. Ya. Menyangkut dengan baca hadis untuk ingatkan jamaah diam
baik pegah habar menyokong beli khatib itu tetap disunatkan juga. Namun pada masa Rasul menurut dalam kitab dan juga pegah adanya jamun hana orang lain yang daung yang pegah. Rasul mengingatkan sendiri sebelum dia berkhutbah. Amsitu wastami'u rahimakumullah. Aku ingatnya tergolong ke baca khutbah, ingat jamaah le. Nabi ingat ke tu. Itanya anak lepas ingat khatib. Bahkan kalau ingat awal lom oleh orang yang beri pengumuman, anak-anak yang di belakang atau saf tersendiri yang membawa api mohon untuk dimatikan. Dan semuanya itu adalah diam. Jadi kawai kepingat. Lainnya kepingat lah dengan bahasa Arab. Kan? Jadi itu baik. Mana orang tanya. Nah, tabah pertanyaan pernah terjadi. Cumanya kan hana kepubuk di Rasulnya. Rasul pernah kepubuk. Tapi tidak orang lain. Rasul sendiri mengingatkan. Amsitu wastami'u rahimakumullah. Iem ile yo kuno pegaba, yo kuno baca khutbah iem. Dengar. Cuma kepu-kepu lain yang menambah khatib dah yo pegah. Menau. Dia no pegah ile atanya kan khutbah. Hana cerita khutbah. Dum yang dalam bahasa Aceh je tapi ingat urang watai kena khatib. Walamnya dalam bahasa Arab lebih kan walaupun dengan hadis lemah lagi. Ya. Hai dengan bahasa Aceh kan je. Kita ada pegah, ada bahasa Indonesia. Assalamualaikum, telapurkah segala macam. Orang yang bertindak khatib segala macamnya kata. Itu kan iklan. Menjelang khatib habisnya buka. Persilakan juga khatib bang pertama. Olehnya kagak khatib dan segala macam. Dum dengan bahasa Indonesia juga. Karena dia bukan bagian daripada khutbah. Jadi apalagi kalau dengan bahasa Arab lebih baik lagi. Demahinan je dengan bahasa Indonesia, je dengan bahasa Arab. Tapi yang penting tujuan betul. Najid dengan bahasa Indonesia dalam penyampaian khutbah. Panjang dengan bahasa Ajam bisa merusak daripada mualat. Kemudian sunat bagi khatib saat ia menjabaca khutbah berpegang pada pedang atau tongkat atau apa saja yang dipersiapkan dengan tangan kiri. Sunat mat dengan jarawi ya tanya. Jarawun sunat baru mat baru bab binah mimbar. Kalau itu tidak ada najis. Ya. Jadi mat untuk pengamanan diri. Mengisyaratkan bahawa andai kata sedang menyampaikan sesuatu nasihat, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan kita menyangkut dengan mau'izah, mengajak orang untuk bertakwa, membuat orang supaya menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kalau yang diharapkan di situ untuk membangkitkan semangat, taat kepada Allah dan memantapkan jiwa takwa. Tapi sangat dianjurkan perbuatan-perbuatan fasid yang terjadi menurut kondisi di daerah tertentu sunat asal khutbah bangkitkan itu. Misalnya merajalelanya zina, pegah bahaya zina. Ancaman Allah terhadap zina. Tengah masalah bahaya narkoba, itu boleh juga untuk mengingatkan. Begitu juga yang menyangkut dengan lain-lain perbuatan-perbuatan mungkar yang sudah terjadi saat itu sesuai dengan kondisi boleh dan kaitkan dan itu dianjurkan untuk disampaikan. Jadi untuk apa isyarat geyumat yang katwi dan raunun geyumat daripada menyohana mat pamat lain mat bak bintih daripada mimbat menyona bintih supaya memberikan isyarat di saat kita menyampaikan sesuatu. Andai kata ada tantangan datang, maka tidak boleh lari. Menyong hana boleh manjip lu, nyanjip lu. Ya. Tapi tak pernah dicari.
kepada orang. Tapi menyotok kena tengok tak pegah. Yang penting menyampaikan sesuatu. Yang nasihat sesuatu itu bukan kepada orang lain. Yang nasihat itu adalah untuk membangkitkan ketakwaan kepada Allah, kepada jamaah yang hadirin hadir untuk mendengar khutbah itu sebagai syarat dalam rangka masuk kita ke dalam salat. Menyanyian tak pegah ayat Allah dan segala macam yang hissu ila taqwa, membangkitkan urang ketakwaan. Miona yang bengeh, urang terkenan tak boleh lari. Yang kerja benalan, yang kerja hanja pedang pura-pura tu menanya. Ada wujud pedang bibit. Menghanjih tawaknya jak-jak ada orang pinggul lebui. Beno mata yang jencun hanya berduanya. Menyata buat tempat tujuannya untuk dia bisa bela diri. Bukan mencerminkan bahwa Islam dibawa dengan pedang, bukan. Islam sangat menghargai terhadap orang lain. Tapi Islam ingin menyampaikan kecerahan kepada umatnya yang menyangkut dengan kehidupan akhirat. Tak perlu orang lain marah. Nah, nak pegang ke orang lain. Ke orang lain, la ikrah fiddin. Yang kata mau, ikrah. Dalam Islam, hana paksa orang yang galau tak mau Islam. Menyokali tak mau, hanya mayatnya. Hanya patah-patah orang pegang temayang. Oh, beda mau Islam. Ya, mereka kata mau Islam, ya patah temayang. Maka dalam hukum jenayah Islam itu, orang sengaja meninggalkan salat wajib untuk dipertaubat oleh qadhi. Menyahai temtubat, maka sampai kepada pendapat lebih kuat, iaitu halal darahnya. Menyoji etikad memang hana wajib temayang, jika memang tibilah Islam. Mereka kata mau, yang hana patah ke orang lain. Dia tak mau dalam Islam, oh baik patah-patah, lu hanya mencewek, lu kena mencewek ke kau menang. Menyak pada jahat tebit lah Islam, ada masalah. Menyokkan tak mau. Tapi menyokkan dia tak mau tebit, itu juga cukup bahaya dalam Islam. Tidak boleh. Fikir dari awal. Yang kerja dia katanya, baik menyelesai kerana orang syik di Islam. Yang aku takut orang macam ni yang menyelesai, apa kau je? Aku kepedahi, bakiyah dengan mak aku Islam. Menyokkan menyelesai lagi hanya, kau tahu tak? Nah, menyelesai no. Dia ngobang, kakera, kata uang punyung, jenuh. Tak nak menyelesai dulu. Tanya jak mutajid bengah haji pupui ke nandung kau buka aja jadi dengan mangat enuhai dengan mangat dengan main je chip iba mugreb bengah ke pawarong baitok begitu lihat dengan pas sama enu je bengah gara-gara kat sembahyang mugreb putus chip yang ban tetro iblis ban dengku-dengku yang berbahagia. Kemudian disunatkan juga bahwa khutbah itu fadhihah. Khutbah itu jelas, terang, tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Jadi ilmiah dah lah khutbah. Tanpa nak mumpung, tanya ilmiah dah nak mumpung urun dengar, nyangka ilmiah punya baru tanya. Nyepah-pah udah dengar gad mumpung pegahnya nak ilmiah sangat. Bahasa nak pun manyang-manyang tak ke dia. Bahasa mumpung mudah. Tapi yang paling penting tegas, jelas, tidak panjang sekali membuat orang itu bosan. Tidak pendek sekali dianggap kita kikir sekali dengan ilmu. Pegah ubisib. Yang pulai-pulai pegah dan yang diucapkan itu hendaklah mampu menembus hati nurani para hadirin. Hingga ikhlas yang tak pegah hatinya. Dapat ikhlasnya dalam hati. Allah yang tupu hati kitanya masing-masing. Maka akan ada hubungan connect antara hati dengan hati. Orang akan mendengarnya juga. Apa yang kita yakin, maka orang yang mendengar akan yakin. Tapi menyokong khutbah tak baca yang tak pegah kedua teman-teman nak yakin. Maka dia orang dengar lebih agama nak yakin lah. Hanya yakin. Jadi yang tak pegah kedua dia yakin. Tapi orang yang mendengar juga akan yakin. Yang kedua, pakailah bahasa bukan begitu jelas, bukan dalam artian itu keras.
Bahasa jelas, bukan bahasa keras. Dalam Islam memang selalu diawali oleh yang kelembutan. Lau kunta faddan ghalidhan qalb lam faddu min haulik. Jadi tidak menjatuhkan, tidak merendahkan, tapi itu adalah merupakan bahasa yang santun tetapi harus mengena dan tidak pernah terkesan bahawa kita adalah sedang guyon di situ. Jadi tidak perlu dalam khutbah Jumaat berfikir nyokiban cara aku baca khutbah menarik. Nah, yakiban jata khutbah bermufhum dan beryakin orang dengar. Itu yang paling penting. Kan menarik. Nyopi ada minta syair-syair bacut olehnya cerita-cerita yang lucu dengan ikim urung yang menarik. Ya, tidak. Dalam khutbah itu tidak. Jadi dikatakan bahwa khutbah itu tidak panjang dan tidak pendek. Sesuai dengan keadaan. Itu semuanya menurut Imam Al-Auza'i wa hasanon ayyakhtalifa zalika bi ikhtilafil ahwali wal azmani wal asbab. Nyata sesuaikan menurut keadaan, menurut zaman, menurut sebab. Ya. Menyahidih mitujih dikatanya awal. Menyojak ujung muat lagi pegah sunat jak untuk. Mulai terbit fajar ka sunat tajak masjid. Betul tu masjid bermutemeng nilai iktikaf mulai awal subuh kon awal terbit di rumah tu masjid tengah sah. Nyan kan jam masjid ke na. Jam belanja, warung kopi. Berangkat dari rumah melantung ke masjid. Mulai berangkat menuju ke masjid sampai masjid sempat iktikaf. Nyan nikahnya nak pakai tepu. Dalam tradisi kita nyocit ura Jumaatnya karena letak fadilah Sayyidul Ayyam yang pangulai segala ura, letak kelebihan, letak nilai etikaf, letak nilai selawat segala macam. Maka jamun tetap ura Jumaat kepegat ura pre. Jak ublang hanjur. Hana muum ya ura Jumaat, ya mu ura Jumaat. Karena katanya untuk dia ibadah uranya ura si ura. Udah meninggal lah, manjur jauh belang. Kecuali dia semiyuk. Kerana nak kewajiban kifayah untuk tajhid mayat mendung. Jadi itu yang telah menjadi adat-adat kita. Oleh kerana demikian, yang selanjutnya, khatib tidak boleh lihat kiri kanan. Sunat, yang sunat cik. Baik yang kedua tiga. Yang kedua, jangan kedua tiga. Beliau tahu jangan. Fokus hanya memandang dan kepada hadirin yang ada di depannya supaya mereka lebih fokus juga untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Ya. Kemudian dikatakan ini. Kemudian isi khutbah itu kadang-kadang dituntut menurut keadaan. Kal hisi alal jihad. Seperti beri semangat untuk jihad. Kapan? Iza tarakal aduwul bilad. Bila katuk daripada memang keadaan sudah terancam oleh serangan musuh. Dan seperti yang lain. Masjid larang orang daripada minum khamar. Larang orang daripada berbuat perbuatan keji. Larang orang daripada berbuat zina. Larang orang daripada berbuat zalim. Karena sudah terjadi penyakit keadaan itu di dalam masyarakat saat itu. Yang sesuai menurut keadaan di samping membangkitkan itu hubungkan untuk membangkitkan besar sekali azab Allah di akhirat itu semuanya. Geyo yang karena tujuan nasihat di sini. Ini anda sadar dulu. Ya. Kemudian berkaitan dengan setelah salat Jumat atau setelah selesai daripada khutbah, muazzin bangun sunat segera untuk mendekati mihrab dan ia qamat. Dan imam sunat membaca. Ini yang sunat.
dalam salat Jumat pada ayat pertama dibaca yang lebih bagus setelah Fatihah surat Jumat. Ya yusabbihullah. Pada rakaat kedua surat Al-Munafiqun baca dengan jahar, dengan tunat. Atau baca tu. Ya, sunat baca ayat pertama Sabbihi dan pada ayat kedua Al-Ataka. Ya, nyanka standar huruf han panjang tat, han panuk tat, maka sunat adanya. Pada rakaat pertama baca surah Jumat. Tanya nak cik mana surah Jumat biasa tahu dua je tanya habis ya. Tikan ke rakaat pertama, tikan tu atau bau ujung tu tersambung juga ke rakaat kedua. Aja cik. Kan ada temu cok mandua bah ayat, mandua bah surat, temu tabah. Ya, surat kedua, ayat kedua ataupun pada rakaat kedua sunat baca surat Al-Munafiqun. Kemudian yang lain-lain semuanya untuk kesempurnaan itu sangat dianjurkan. Selesai berkaitan dengan masalah khutbah yang merupakan salah satu daripada syarat untuk sah Jumat daripada 6 syarat yang kita sampaikan di belakang. Kemudian baru kita masuki menyangkut adab-adab yang dituntut pada hari Jumat atau untuk salat Jumat. Untuk kita baik kepada khatib, kepada makmum, kepada orang-orang jamaah dan getanya masyarakat yang ingin untuk jak Jumat letat fadilah-fadilah uronyan. Ya, kerja baik letat buat etanya orang Jumat bermutama ibadah betul. Kerana letat kelebihan dan banyak hadis di dalam hari Jumat itu ada satu lahdah yang mustajabah doa. Tapi enggak ada pupu malam je, pupu uraji, pada antara dua khutbah, pada asar hari Jumat, kapan? Itu yang jelas dalam setiap Jumat, di situ ada satu lahdah yang sangat mustajabah doa. Apa ibu yang berbahagia, ada waktu sedikit lagi kita untuk masuk waktu Isya, lebih kurang 10 minit tu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya stop di sini dulu, tidak saya lanjutkan. Boleh bertanya menyangkut masalah Jumatan, atau mau bertanya masalah-masalah yang lain yang barangkali menyojut lentuan jawab, menyohanjut takebah dan tajak konsultasi dengan guru balik. Pak Mario, ya Pak Rio, silakan Pak Mario. Waalaikumsalam Pak Mario, silakan. Oh ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Khatib sedang baca khutbah. Saya ingatkan dulu. Kalau dia tidur saat memberi nasihat, dalam bentuk khutbah kita yang diselang oleh bahasa ajam dan menciderai daripada mualat, sehingga khutbah dibaca nanti pada ujung, itu untuk cedera khutbah tidak menjadi mudarat. Apa? Ya. Begini, di saat khatib memberikan tausiah dan ia nanti pada setelah itu dia mengulang khutbah kembali. Nah, yang tengun ke nyamuk kena, tapi adab duk dalam masjid. Situ menyangkut hukum makruh pegahaba menyangkut dalam masjid menghana hajat. Bahkan menyatengah khatib ke khutbah, bahkan yang berpaling itu haram. Nah, sedang diberi nasihat menyangkut dengan hukum tidak mudarat. Karena apa kan? Gepegahaba atau tengun ganyan dia tidur di saat khatib sedang tausiah, belum dalam khutbah. Apakah dia bahagian daripada jamaah yang menjadi untuk ketergantungan sah Jumat dengan dia atau bukan? Tapi andai kata dia tidur saat dibacakan rukun khutbah, baik tahap 1 atau khutbah kedua, dan ia merupakan orang yang bahagian hanya dengan ma'dud untuk 40 orang, dan hanya lebih orang yang bisa untuk sah Jumat hanya ngangganya 40.
dengut ganyan sidra, dia tidur, berarti yang mendengar khutbah itu berarti 39. Maka satu masjid itu tidak sah khutbah. Tidak sah Jumat. Akibat tidak sah khutbah. Mengapa? Karena salah satu syarat sah khutbah, memperdengar khutbah itu kepada ahli Jumat. Siapa ahli Jumat? Orang yang terakad Jumat dengan dia. Siapa dia? Orang yang merdeka, baligh, berakal, dan mustautin. Minimal ada 40 orang. Berkaitan dengan mustautin, itu tidak disebutkan orang mustautin dalam sebuah karya. Kalau kita adalah mustautinnya, mungkin bukan saboh gampung. Tapi istilah karya Balad dan Mesir, itu dalam istilah bahasa Arab. Bagainya na gampung, na mukim, na kecamatan, na kabupaten, dan na provinsi. Nah, mana yang disebut dengan balad. Jadi, andai kata beberapa karya menjadi orang yang mustautin cukup dan dia menegakkan Jumat satu tempat, itu menjadi ahlinya berarti dengan beberapa desa. Kalau sudah cukup menurut kebutuhan satu karya, saboh, masjid dan kasih urang hinan, berarti bilangan ahli Jumat adalah karyanya dikitanya nyo al-mabrur, nyo ubena yang ber-KTP di mulatah masjid, nyo kira aru karyahnya dan merupakan jamaah yang bilangannya harus ada 40 yang didengar khutbahnya. Maka pertanyaan Pak Mario tadi, andai kata ia tidur bukan saat dibacakan rukun khutbah, tapi tidur karena kita ada diawali dengan nasihat yang di luar daripada khutbah, maka itu tidak mudarat kepada sah khutbah yang berefek kepada sah Jumat. Apakah dia itu adalah bagian daripada bilangan ahli Jumat atau bukan? Tapi andai kata dia tidur dalam menyampaikan khutbah dan itu saat disampaikan rukun-rukunnya, dan ia bagian daripada orang yang menjadi ahli Jumat, dan dengan bilangan dia hanya pas 40 dengan dia enggak lebih, maka batal khutbah karena tidak nak didengar. Ya. Maka sehingga salah satu di antara 40 itu ada yang tuli. Ya. Khatib juga ahli Jumat. Kan orang tabun. Orang di tempat. Ya. Menyo jamaah lain tidra kurang handa gedengar atanyan. Hana gitu puak-puak tayan tak baca, maka hansip ahli Jumat. Payah tak semayang, artinya payah tak yadah dehu. Cuma menyo khatib yang kelau handa gedengar. Tapi ia itu adalah 40 dengan khatib dan ia ahli Jumat. Maka itu sah. Karena walaupun dia enggak dengar, tapi dia sudah tahu apa yang diucapkan sendiri. Ya. Yang kerja itanya menyapa pedoh ahli Jumat pas pedoh na yang keluar tidra yang keluar yang dia baca khutbah agaknya ada anak dengar nak pupu karena kagak mutu tak dra kan kagak pupu kan demang oleh keluar lah kon keluar punya mentang kadang agaknya keluar ilmu api keluar nyo yang dengan pada pakai punya keluar punya mentang dia ada pakai nyo kan keluar pri keluar pri capek begitu insyaallah adik ada lagi Ustaz silakan. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kalau yang baca Allahumma shalli ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Analog kepada kata Muhammad. Iya, iya. Yang kedua terkait dengan baca syahadat. Karena mengandung dengan satu hadis bahwa apabila kita baca khutbah akan baca dua syahadat, yang lain dukung anak jaro anak. Iya. Yang maksud itu biasa kalau dia sakit lalu kali yang terlibat, aliran asal wasit terbaca
Urut anak sudah rumah kayu. Yang kibar hukum udung laginya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di saat khatib membaca khutbah, ia tidak gimana yang pun khatib membaca selawat dalam khutbah yang merupakan rukun khutbah, baik khutbah pertama kedua membaca Allahumma salli ala al-anbiya'i wal mursalin. Hana disebut nan Muhammad atau Ahmad. Baca khutbah dalam mazhab Syafi'i. Tifaq. Saya baca di sini. Walhasil anna maddatul hamdi wassalati muta'ayyinatun fala yajzi'u asyukru wasana. Wala ilaha illallah wa nahwi zalika. Wala yata'ayyanu lafdul hamdi lillah bal yazi'u nahmadullah au lillahil hamdu au nahwi zalika. Kabeh atau pujau. Ya, wa yata'ayyanu lafdul jalalah fala yajzi'u alhamdulillahirrahman au nahwi. Wala yata'ayyanu lafdu Allahumma salli ala Muhammad. Hana tertentu lafai bak mutlawud Allahumma salli ala Muhammad, tetapi boleh nusalli au usalli. Allahumma nusalli atau usalli atau wa nusalli wa usalli, tapi nasalla. Kata-kata salla. Atau seumpama itu, tidak tertayin lafaz Muhammad, tetapi Muhammad bermada dengan nama Ahmad atau Nabi atau orang yang mendapat wahyu atau orang yang menghimpun supaya demikian. Tidak memada dhamir. Misalnya sallallahu alaihi, juga tidak memada rahimallahu Muhammadan. Hana salla. Maka ngan dhamir hanjut. Tapi dia tidak menyebut nama Rasul, al-anbiya itu adalah jamak daripada Nabi. Ya, hanjut ta'yin kepada Muhammad. Walaupun bukan nama Muhammad, boleh Ahmad, boleh Al-Hasyar dan boleh lain-lain. Jadi menurut Tuan itu adalah cidra khutbah. Ya, karena al-anbiya itu tidak tertakyin kepada nama, walaupun tidak tertentu Muhammad, jid kepada Ahmad dan nama-nama Nabi yang ma'ruf yang lain. Saban cid Allahumma salli alaih. Nyan pi hansah. Karena pakai atau damai. Nyu yang guralau ke menang. Pak pujau. Nyu yang biasa katanya bak pidato apa aku tubah. Aja ke protokol, janjian, bak masalah, arisan, macam-macam. Nyan nilo yang letak lun tumung. Tingat ke katanya nyan dosa, tingat lu katanya. Nah orang baca khutbah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Habis ke pai. Olehnya bak ujungnya ke sama ujung. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi hana Allahumma salli ala wa ala alihi je. Nyan terkedi sadar ke nyan payah mengucap balik. Karena tengah kepegah penuh alhamdulillah allazi hadana li hadza, seterusnya. Ba ujung kata tu wa ala alihi. So ali tahu ya. Kan wa ali Allah. Cuma punya sadar ke baca tanya nyan rusak iman. Jika nak perempuan biasa bak nahmadu nyan urung pun pidato. Ana tengah ke kawan ala alihi jujung. Ana gekun ila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad baru wa ala alihi tua kamu telawat lantung gitu. Jadi menurut lun Allahumma salli ala anbiya wal mursalin nyo adalah hana ta'yin kepada Muhammad dan kepada bukan nama-nama di antara nama Muhammad seperti Ahmad, tapi al-anbiya daripada jamak daripada nabi. Tapi boleh Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina.
Ya. Walaupun hana tersebut nan yang je. Tapi Nabi. Tapi al-anbiya, Nabi yang mana? Ini. Ditimbul. Ingat lo lagi nyan. Menyokong sehingga lo rujuk pada Sabtu yang kau ikut. Ayat yang kau kena akan insyaAllah lo rujuk. Sebab benar. Wa yakfi Ahmad au Nabi al-Mahi. Orang yang menerima wahyu. Jadi kalau dengan al-anbiya jamak daripada an-nabiyyu, itu saya pikir tidak ta'yin kepada kalau nabi an-nabi, tapi kan nabi kan harus pakai alif lam an-nabi, isyaratnya kepada Muhammad. Jadi harus ta'yin. Yang kedua, dalam sebuah riwayat menyangkut dengan membaca tasyahud, syahadatai dalam khutbah. Dan kita ini tidak disebutkan. Itu adalah sangat-sangat disunatkan di dalam khutbah itu, tapi bukan wajib, bukan rukun dan bukan syarat sah khutbah. Sangat dianjurkan setelah puji atau setelah selawat, bersyahadatlah dengan 2 syahadat. Nabi sering melakukan. Setelah memuji Allah, beliau bersyahadat, baru dia sampaikan seperti, tapi bukan dalam khutbah formil Jumaat, tapi karena Nabi disebut dengan khutbah, di saat apa saja mau disampaikan kepada umat, baik habis asar segala macam, itu Nabi naik mimbar dan menyampaikan. Tapi lalu diawali dulu dengan puji dan ada syahadah. Jadi, tapi itu tidak disebut dengan sesuatu yang disepakati bahwa itu rukun. Ya, makanya yang lebih benar tasyahud mendua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nyanjut, atau setelah puji je baru tambah dalam selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadir Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadina tasyahud. Itu lebih mulia dan itu sangat-sangat dianjurkan. Saya dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan di dalamnya itu begitu. Jadi hendaknya. Yang kedua. Yang terakhir, kata macam? Belum jawab tak bodoh. Yang terakhir bunuh menyangkut dengan orang Bantamong. Azan sedang dikumandangkan, apa yang harus dia lakukan? Ya. Kalau azannya sudah di penghujung mau habis, ya. Dan kita bukan azan di saat khatib sudah berdiri atas mimbar, sudah duduk di mimbar. Maunya kita tidak salat karena apabila dengan taprehnya hana gadah sunat tahiyat masjid. Ini kan menu kahayal al-falah. Ya, ada apa habis juga tengoknya ile. Tapi apabila kita masuk sudah begitu baru dimulai azan. Baru mulai azan. Menyertadang habis waktu azannya 9 minit. Dia anggap sudah kita hilang makamnya tahiyat masjid. Maka yang lebih hebat, pernah kita diskusikan di MPU dulu, itu sebenarnya yang lebih baik. Jawab azan nanti setelah salat dijawab semuanya. Semuanya. 3 jawab mendung. Tapi begitu masuk, kalau masih panjang waktu azannya belum habis dan menyotadang tak boleh habis azan gadah sunat tahiyat, sunat salat terus. Dan jawab azan nanti. Oleh salim, tak jawab azan mendung. Jadi hana gadah tahiyat masjid dan hana makruh tadu. Ya, bat. Tapi ada tadang kan? Menyokat trip tetamong hana tadu-dua. Kadang kena tak peranyan. Gadah nilai tahiyat. Anak sunat dia sembahyang tahiyat masjid punya katib kadang. Anak tak sembahyang. Karena kiban. Apabila masuk masjid lantas salatlah 2 rakaat. Cuma punya utama dia anak sembahyang le. Wah lagi tu. Kadang kena. Lagi kepala tukang dalam masjid. Tu kena gedah kan sembahyang dia gedah. Gigi yang kena depan dalam beres kan gedah kena. Adanya karena meluap 20 minit enak. Oh mana sembahyang tahiyat. Budak sembahyang tahiyat. Anak sunat liang. Karena konliban kita mau kahai gawat menanci apabila kadarnya lebih daripada kadar 2 rakaat salat. Begitu masuk tidak kita salat langsung, hilanglah nilai sunat tahiyat. Maka dalam halnya lebih
salat terus 2 rakaat. Bagi kita yang baru masuk, andai kata hal itu sudah memang adanya bantong awal azan, tapi menyokat tingkatnya ke hayya alal falah, dapreh habisnya tak sembahyang galom gadoh nilai untuk sunat tahiyat masjid. Ingat lul lagiannya yang pernah tatalaah sama-sama dan anak keliru insyaallah. Mengingat watan isya kita mau, tuan-tuan fikir etno ilai pengajian kita nyo untuk akan tersambung kapan-kapan datang belakang beberapa ujun berkaitan dengan persoalan yang lain yang sangat dianjurkan kepada kita orang yang ingin melaksanakan ibadah di masjid pada hari Jumat. Lebih kurang tuan-tuan laki mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.